Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Lubu Basung dan unsur pimpinan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir di ruang majelis guru ini. Terima kasih saya ucapkan karena telah hadir di acara pengimbasan pembelajaran mendalam oleh saya Tiara Mustika dan Ibu Yusneli dan Ibu Leni Desridawati pada hari ini. Baiklah, untuk memulai acara hari ini kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara pertama yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kita Ibu Hilda Sri Dewita SE MPDE. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan dengan rahmat Allah pada hari ini kita bisa bersua muka untuk melaksanakan kegiatan pembahasan pembelajaran mendalam dari guru-guru yang sudah diklat PM bersama dengan kepala sekolah kepada Bapak Ibu yang ada di SMA Negeri 3 Lubu Basung. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu unsur pimpinan yang kita hormati, juga Bapak Ibu Dewan Majelis Guru, dan yang teristimewa adalah kepada ibu-ibu yang akan tampil pada hari ini sebagai narasumber pembahasan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 3 Lubu Basung. Yang pertama, marilah kita ucapkan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan pembahasan PM atau pembelajaran mendalam di SMA Negeri 3 Lubu Basung dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka hari ini tanggal 10 Oktober 2025. Bapak Ibu yang terhormat, dengan adanya kegiatan ini, kita di SMA Negeri 3 Lubu Basung mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap Kementerian Republik Indonesia, juga kepada Provinsi Sumatera Barat dan kepada Bapak Ibu Dewan Majelis Guru yang sudah mengikuti kegiatan PM dan pembahasan hari ini. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan implementasi pembelajaran mendalam ini di SMA Negeri 3 Lubu Basung, mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita untuk peserta didik kita di dalam memajukan pendidikan di SMA Negeri 3 Lubu Basung ini. Dengan adanya bos kinerja yang ada di SMA Negeri 3 Lubu Basung tahun 2025, alhamdulillah kita mendapatkan langsung implementasi baik itu diklat maupun pembahasan langsung kepada guru-guru yang ada di SMA Negeri 3 Lubu Basung. Alhamdulillah juga kita ucapkan kepada unsur pimpinan, juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan nilai-nilai atau yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai nilai kinerja terbaik di SMA Negeri 3 Lubu Basung ini, sehingga kita dapat merasakan kegiatan ini atau merasakan pembahasan ini pada hari ini, dan insya Allah akan dilaksanakan 3 bulan ke depan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pembahasan dari pembelajaran mendalam ini, yang pertama agendanya adalah
bagaimana kita di SMA Negeri 3 Lubuk Basung bisa melaksanakan implementasi strategi apa yang akan kita pakai ke dalam kelas dengan pengelolaan kinerja, pengelolaan pembelajaran mendalam ini. Jadi dengan adanya 3 narasumber ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita di bawah Bapak Rahman sebagai Wakil Kurikulum SMA Negeri 3 Lubuk Basung dan unsur pimpinan lainnya yang akan menyelenggarakan kegiatan ini selama 3 bulan ke depan. Bapak Ibu, di dalam 3 bulan ini ada in, ada on, ada in lagi. Jadi kegiatan kita laksanakan di SMA Negeri 3 Lubuk Basung dalam proses perangkat pembelajaran yang akan diimplementasikan dalam bentuk program supervisi yang akan kita laksanakan. Tentu pengimbasan ini sangat bermanfaat bagi kita. Jadi instrumen telaah dari RPP modul ajar, pra observasi di dalam kelas, dan pasca observasi inilah yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu narasumber yang ada di SMA Negeri 3 Lubuk Basung. Bapak Ibu yang terhormat, harapan kita kepada seluruh warga SMA Negeri 3 Lubuk Basung, Bapak Ibu guru diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini dengan maksimal sehingga akan lahirlah nanti seluruh kita bidang masing-masing akan mengumpulkan, melaksanakan, mengevaluasi mulai dari awal, merencanakan secara terstruktur. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini menjadi amal ibadah bagi kita untuk menjalankan tugas yang amat mulia, mencerdaskan putra-putri kita di SMA Negeri 3 Lubuk Basung. Harapan kami kepada Bapak Ibu narasumber, silakan untuk berinovasi, untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk SMA Negeri 3 Lubuk Basung. Kami dari unsur pimpinan siap untuk mensupport Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini dan mengimplementasikan dalam bentuk strategi pembelajaran yang betul-betul mendalam di setiap bidang kita masing-masing. Jadi diharapkan kepada kita semua untuk mengikuti dengan baik, untuk melaksanakan kegiatan dengan ikhlas, untuk nanti bekerja sama berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan ini. Di dalam melaksanakannya tentu kita mengadakan wadah di Kombel kita di SMA Negeri 3 Lubuk Basung. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan membacakan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini resmi kita buka. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kurikulum yaitu Bapak Rahman. Kepada Bapak Rahman disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ibu Bapak serta pimpinan, kemudian keistimewaan Bapak Ibu, dari guru dan pegawai yang hadir hari ini. Hari ini kita sedang menyepakati kegiatan pengimbasan implementasi penilaian mendalam dari guru-guru kita yang sudah ikut pelatihan. Jadi kita berharap bahwa apa yang kita sajikan hari ini itu menjadi standar ukuran kita, bahwa begitulah penilaian mendalam itu diimplementasikan di kelas, sehingga seluruh dari instrumen pendukung dari dipastikannya itu terlaksana di kelas, maka semua RPP dan perangkat ajar kita itu akan diperiksa, akan diobservasi, pra-observasi dulu. Maka hari ini kita cermati Bapak Ibu, mudah-mudahan persepsi kita, kemudian pemahaman kita selama ini terhadap bagaimana
pembelajaran dalam itu bisa terimplementasi di kelas sehingga bermanfaat bagi murid, sehingga apa yang diminta pemerintah proses PPN itu hendaknya mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Karena 8 dimensi itu akan teraktualisasi dan bisa diserap oleh murid melalui proses pertama intrakurikuler. Yang di kelas inilah gunanya pelaksanaan mendalam itu dilakukan. Nah, sehingga di sana terimplementasi dan teraktualisasi 8 dimensi profil lulusan itu kemudian lagi dalam bentuk kurikuler. Nah, kemudian dalam bentuk ekstra kurikuler. Nah, ketiga kelompok kurikulum itulah tempat kita menyebarkan aktivitas sehingga lulusan kita itu memang punya 8 karakter dimensi yang diminta pemerintah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, itu kita perlu kerja keras untuk mewujudkan. Karena ini merubah mindset. Pola pikir kita itu harus berubah dari yang klasik. Saya mengatakan klasik tetap cenderung stagnan. Nah, dirubah agar menjadi berkembang, tumbuh, berkembang. Grow mindset istilahnya dan tumbuh karena sesuatu tumbuh setiap detik, informasi itu tumbuh setiap detik, setiap detik informasi berkembang. Gurunya tentu tidak boleh ketinggalan. Oleh karena itu pemerintah itu berusaha bagaimana setiap detik perkembangan yang melesat dengan teknologi sekarang itu harus mampu juga dimiliki oleh guru. Sehingga murid jangan sampai murid duluan tahu, guru nggak tahu. Sehingga oleh karena itu diharapkan pembelajaran mendalam itu salah satu upaya pemerintah meningkatkan kapasitas dan meningkatkan kompetensi kita, sehingga tidak hanya tinggal di teks kurikulumnya di training, pembelajarannya masih itu juga. Sejak saya sekolah SD, sekolah SMP tahun 90 tahun 2000 itu juga ada guru yang tidak bisa lagi karena teknologi sudah berkembang, tidak bisa tidak gurunya berubah. Kamu berubah gurunya ya lagi karena sudah mengambil dari guru kan berubah. Jadi kita memang memaksa diri kita, memaksa untuk positif artinya agar konsep learning itu mampu diterapkan perlahan. Makanya dikirim kawan-kawan kita pelatihan sehingga membebaskan kita. Maka kita tentu berusaha sekuat tenaga memperkaya kasanah dan konsep kita agar di training itu memang kita laksanakan. Karena kita sudah dikaji bahwa salah satu cara sekarang meningkatkan kualitas lulusan itu yang termaktub dalam 8 dimensi lulusan itu salah satunya adalah ditawarkan oleh pemerintah solusi pembelajaran mendalam yang terkait di kelas. Jadi tidak ada malas. Walaupun saya sudah mengajar 20 tahun, ketika ada training itu bahasa wajib berubah diri saya. Karena dari sekali lagi saya mengajar kayak sama Jawi itu belum bisa. Waktu di SMA kan saya mengajarnya. Sekarang dari dulu saya itu juga mengajarnya. Sehingga ada berubah. Dan karena itu Bapak Ibu dengan semangat baru, dengan motivasi baru, yang pensiun pun juga karena ini ibadah kan, sebagai kainah kan untuk sendiri. Ini ibadah Kak. Kata Nabi itu besok kiamat tanam dulu ya begitu. Itu Nabi itu mengajarkan supaya orang itu mau berbuat baik dan berubah. Lama-lama ini cie-cie, ada tanah kosong, tanam juga di bidang itu. Mungkin besok saudara muncul deadline-nya, besok hari kiamat contoh. Bagaimana Rasulullah itu memotivasi orang? Pertama tentu diri kita adalah bagian dari sunatullah yang mengajarkan kebaikan. Besok kiamat sudah tertulis itu di TikTok, itu ada salapan hari kiamat. Jam 6 pagi wajah tampil bibit kalau ibu sudah ada sampai kita tanam bibit itu. Karena kita sekarang akan bicara amalia. Mudah-mudahan murid yang kita ajar sekarang, anak susah itu jadi doktor dan amin. Dia ada doktornya itu dari bibit kita yang mengajar. Ada peran saya, ada peran Pak Runzi, ada peran semua bapak ibu mengajarkan anaknya. Karena dia akan tumbuh betul lagi. Mungkin 10 kali berbeda juga belum, karena ada orang mengatakan belum kok berubah. Memang harus berubah karena manusia berubah, zaman berubah, teknologi berubah.
Gurunya ya harus berubah. Karena guru itu diharapkan benteng terakhir peningkatan SDM itu ada tanggung. Sehingga kalau ada teman-teman kita malas, kita wajib mendoakan dia agar dia tidak malas. Tidak macam dah. Kita tidak boleh. Kita boleh mengatakan jelek pada orang lain. Doakan agar dia berubah dengan cara nasihat dan cara apa. Karena saya juga akan mati-matian juga melakukan itu. Merubah mindset kawan yang tidak mau berubah dengan berbagai pendekatan. Tidak semua itu sudah besar. Sudah mereka itu konsep yang lebih baik. Sudah kan sudah. Oleh karena itu saya terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah tampil. Saya sendiri sudah 20 tahun mengajar, masih dapat saya ilmu tadi bahwa ada yang sisa rubah ketika mengajar. Walaupun sudah lama saya mengajar, tapi ketika dikasih materi oleh guru tadi di luarnya, walaupun ada pandangan kita terkait beberapa bagian dari tampilan itu diskusi kita, tapi saya pribadi merasa ada sesuatu yang dapat saya tangkap bahwa ternyata selama ini belum banyak sama pohon itu. Jadi karena itu apa yang sekalian, kita akan reguler ya melakukan ini. Sehingga harapan kita tadi sampai Januari PBM kita itu tidak ada lagi gurunya tidak mampu di dalam. Maka kita siapkan dari sekarang 100 maraton. Baik Bapak Ibu dapat di TikTok informasi boleh, baik dapat di Sudaland boleh, dapat dari guru kita sudah pelatihan boleh. Semuanya kita kolaborasikan agar kita punya kompetensi. Jadi siapa dari kita saya nanti minta cara kepada Pak Lundi, karena saya punya mata yang berbeda dengan beliau. Tapi saya wajib berkisi dengan beliau, bagaimana cara Bapak mengajar sehingga anaknya itu senang oleh Bapak datang. Jadi saya kok anaknya butuh-butuh. Jadi itu yang namanya kita kolaborasi antar guru. Karena masing-masing kita punya kelebihan, pasti itu. Saya di sini, si A, si B, Pak Ali di sini, Bu Dewi di sana. Semua orang kan punya potensi masing-masing, tidak sama. Semua orang punya kelebihan dan pasti semua orang punya kekurangan. Tugas kita mengeliminir kekurangan dari kita itu lewat bantuan teman, lewat bantuan kita sendiri belajar, lewat diskusi dengan teman, lewat masukan dengan teman. Itulah cara kita mengatasi kekurangan kita. Kolaborasi nomor 1 kita ini. Terus saya ingin yang dapat sampaikan. Mulai kita ikuti yang baik, semoga bermanfaat kita semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahman. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil manfaatnya. Lalu di dalamnya lagi ada prinsip pembelajaran, dimulai dari memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Jumlahnya juga ada 3. Nah, yang 3 itu didapat melalui pengalaman belajar. Pengalamannya juga 3, yaitu berkesadaran, berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Itu yang prinsip ya, yang prinsip. Yang pengalamannya adalah memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Jadi kalau kita buatkan rumusnya, itu ada 8, 3, 3, 4. 8 adalah profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman pembelajaran, dan yang 4-nya adalah kerangka pembelajaran. Itu yang harus kita pahami sebenarnya dalam pendekatan deep learning ini. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sudah memahaminya ya. Yang 8 itu apa-apa saja, 8 profil lulusan ya. Itu kuncinya adalah ingat 7K tambah P, 1P. 7K tambah 1P. Yang K itu adalah keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu individunya memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu harus ada di dalam rencana pembelajaran kita. Tanggung jawab sosial serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan, lingkungan harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Itu karya yang kedua. Dan karya yang ketiga adalah kreativitas, ya, seperti kreatif, ya, berpikir secara inovatif, fleksibel, orisinil dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Itu karya yang ketiga. Yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi adalah kerjasama. Ya, itu bisa kita lakukan dengan sistem diskusi dalam proses pembelajaran. Kemudian kemandirian, itu mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri,
dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, serta menyelesaikan tugas secara tepat tanpa tergantung pada orang lain. Nah, itu kementerian. Kemudian kesehatan, yang memiliki fisik prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental, fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Dan K yang terakhir adalah komunikasi, dan ini juga sudah pernah juga kita terapkan pada kurikulum Merdeka. Itu individu yang memiliki kemampuan komunikasi intra-pribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan, serta berintegrasi secara efektif dalam berbagai industri. Itu 7 K-nya. Dan tambah 1 P. P-nya pengenalan kritis. Nah, itu yang jadilah dia 8 lulusan profil lulusan ya, ada 8 ya. Tambahannya dari kurikulum Merdeka itu adalah keluargaan dan kesehatan. Jadinya sama. Itu konsep yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, prinsipnya. Prinsip pembelajaran mendalam. Ingat BBM. Ya. B pertama bermakna. B kedua berkesadaran, dan M-nya adalah mengembirakan. Jadi itu yang prinsipnya, ya. Jadi prinsipnya ada 3, bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwasanya murid-murid kita berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan? Ini ada indikatornya. Nah, karakter berkesadaran, kapan dikatakan sadar? Pertama, kenyamanan murid dalam belajar. Kalau muridnya merasa nyaman dalam kelas kita di saat kita belajar, berarti dia sudah berkesadaran. Ya. Kedua, fokus dan konsentrasi. Ya, jadi dia memperhatikan pembelajarannya dan fokus, sadar terhadap proses berpikir, kemudian kesempatan murid untuk menentukan pilihan. Ya, jadi kita bisa memberikan pilihan pada murid terkait dengan topik yang akan kita diskusikan dalam proses pembelajaran. Kemudian keterlibatan murid dalam mengembangkan strategi belajarnya. Ya, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Itu yang dimaksud dengan kebermaknaan. Ya, jadi yang bermakna itu yang dimaksud dengan berkesadaran. Berkesadaran. Jadi kapan kita bisa tahu siswa kita berkesadaran? Ini item-itemnya. Muridnya nyaman, muridnya fokus dan konsentrasi, punya dia keingintahuan yang tinggi terhadap hal yang baru, kemudian dia terlibat dalam mengembangkan strategi belajarnya. Contoh pelaksanaannya, contohnya, ya. Yang pertama, kita memberikan pertanyaan pemantik sebagai proses pembelajaran yang memacu keingintahuan murid. Jadi pertanyaan pemantik yang kita ajukan ketika kita mengajar itu sudah masuk ke dalam kategori berkesadaran. Ya. Kemudian memastikan murid mengetahui apa yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, jadi implementasinya dalam KPP kita itu kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi apa tujuan kita belajar itu disampaikan di awal. Lalu menunjukkan kebermanfaatan dari hasil belajar bagi murid. Ya, manfaat belajar itu apa? Itu murid juga harus tahu di awal. Melaksanakan aktivitas tematik dengan kegiatan pembelajaran yang interaktif seperti berdiskusi, kemudian bereksplorasi. Menyiapkan lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kenyamanan murid. Ya. Nah, itu contoh-contohnya, serta menjadi pendengar aktif bagi murid dan memberi ruang yang nyaman bagi keberagaman. Nah, itu contoh-contoh prinsip berkesadaran. Jadi kita dapat mengetahui pembelajaran kita ini apakah sudah berkesadaran atau belum. Yang mungkin kita melihat item-item dari yang berkesadaran ini. Ya. Nah, seperti pemantik ini itu sepertinya itu sudah masuk berkesadaran. Artinya kalau kita memberikan pertanyaan pemantik pada siswa, berarti siswa sudah fokus dalam belajarnya dan ada keinginan untuk mengetahui hal yang baru. Artinya masuk di KPP ya? Iya. Iya. Jadi itu yang dinamakan dengan berkesadaran, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, bermakna. Bermakna. Kapan dikatakan bermakna? Itu karakternya kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata. Jadi pembelajaran kita akan bermakna apabila ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Kemudian
keterlibatan murid berperan dalam memecahkan masalah atau isu terdekat di kehidupan nyata. Jadi kita bisa memulai pembelajaran dengan memberikan contoh-contoh atau isu-isu terkini, ya, terupdate, ya, sehingga pembelajaran kita akan lebih bermakna. Kemudian keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, ya, ini bisa dengan menggunakan persepsi, ya. Lalu kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Nah, itulah karakter dari prinsip bermakna. Contohnya, contoh kegiatannya, yaitu mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekitar murid agar mereka dapat mengembangkan pengalamannya. Sebagai contoh, gitu kan, untuk biologi misalnya tentang makanan, ya, apa isu terhangat sekarang? Berarti adanya MBG. Nah, kita bisa mulai dari MBG itu, makan bergizi gratis. Nah itu contoh. Kemudian menunjukkan ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara kenyataan dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi mengaitkan dua pengetahuan, ya, yang baru dengan yang telah dimilikinya. Kemudian melibatkan murid dalam merancang pembelajaran seperti memilih proyek, menentukan isu permasalahannya. Nah, itu contoh dari pembelajaran atau prinsip bermakna. Dan prinsip yang ketiga yaitu menggembirakan. Bermakna masih ada, ya. Contohnya pembelajaran sepanjang hayat termasuk dalam bermakna itu melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi mendorong murid untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata dan kontekstual. Berdasarkan asesmen awal pembelajaran, pendidik memperoleh data karakter murid untuk dijadikan dasar variasi keaktifan pembelajaran di kelas. Contoh berikutnya, kegiatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid sehingga mereka merasakan manfaat dari apa yang dipelajari bagi kehidupannya. Mungkin itu item-item yang bisa kita jadikan sebagai indikator pembelajaran kita ini apakah sudah bermakna atau belum. Dan prinsip yang ketiga, menggembirakan. Ternyata menggembirakan itu bukan ice breaking saja ternyata, ya. Yang menggembirakan itu maksudnya karakternya itu pertama lingkungan pembelajaran yang interaktif, ya. Ada feedback antara guru dengan muridnya. Kemudian aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu, mungkin dengan pemberian video atau isu-isu terkini. Nah, itu berarti sudah menginspirasi bagi murid kita. Menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment, dan memberikan ruang untuk prakarsa, beraktivitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangannya. Nah, itu yang maksudnya yang dimaksud dengan menggembirakan. Jadi bukan ice breaking itu yang menggembirakan. Apabila murid sudah paham dan tahu dia tujuan pembelajarannya dan bisa dia menilai dirinya, berarti itu sudah menggembirakan. Nah, contoh pelaksanaannya memfasilitasi interaksi yang sistematis, produktif antara pendidik dengan murid, sesama murid, antara murid dengan materi belajar. Contoh kedua, merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan jawaban terbuka yang memancing pemikiran pribadi murid. Itu juga termasuk menggembirakan. Memfasilitasi murid dalam berdiskusi atau melaksanakan simulasi. Memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid, seperti menyesuaikan alokasi waktu pembelajaran dengan kebutuhan murid, serta menyesuaikan proses dan asesmen pembelajaran. Jadi dalam asesmennya nanti itu akan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, sesuai dengan CP, sesuai dengan tujuan, dan asesmennya harus sinkron. Jadi hal itu akan membuat kita nanti akan memahami dan mengerti apa yang sedang dipelajari. Nah, ini yang dimaksudkan dengan menggembirakan dalam prinsip pembelajaran mendalam. Jadi prinsipnya ada 3. Yang pertama berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pertama identitas modul, yaitu tentang identifikasi sekolah. Iya. Seharusnya 3 kali 45 menit. Pertemuan pertama. Setelah identitas, kemudian kita lihat identifikasi kesiapan peserta didik. Dalam pengetahuan awali, di mana peserta didik memiliki pemahaman dasar tentang konsep individu itu apa. Kebetulan saya mengambil materi status dan peranan sosial. Nah, dalam hal ini, dalam pengetahuan awali, peserta didik harus paham apa yang dikatakan dengan individu dan apa yang dikatakan dengan masyarakat yang kita pelajari sebelumnya.
dan juga berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, ini kita bisa kita paparkan melalui konsep status dan peran ini melalui media sosial, mungkin bisa melalui film, diskusi atau keluarga. Pengalaman belajar awal kaitan dengan materi lama. Ya, sebelumnya kita kaitkan juga dengan pengetahuan materi sebelumnya. Dan kedua, minat. Nah, ini kita lihat minat ini bagaimana peserta didik ini dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda mungkin bisa mempengaruhi relevan ya dengan kehidupan sehari-hari. Dan bisa jadi dengan seperti adanya interaksi di sekolah, keluarga dan lingkungan, dan apalagi lingkungan pertemanan. Nah, ini dapat kita lihat contoh nyatanya, misalnya di peran siswa di sekolah dia sebagai apa, kemudian di rumah dan di peran anak dalam keluarga, dan peran dia di dalam media sosial ini. Itu dia melihat di segi minatnya. Kemudian latar belakang. Kalau latar belakang ini kita lihat bahwa dalam materi saya di tahun sosial status dan peran ini kita melihat dari latar belakang sosial ekonomi dari peserta didik tersebut. Nah, bagaimana dia memahami dan menginternalisasikannya status dan peran sosial tersebut. Dan terakhir ini kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar ini kalau saya bilangkan menjadi 3. Ya, kebutuhan belajar siswa ini, di mana peserta didik ini mungkin membutuhkan penjelasan lebih visual, atau kita dengan memahami secara konsep tentang status dan peranan tersebut. Kemudian yang kedua, dia lebih suka belajar melalui diskusi kelompok atau melalui berbagi pengalaman. Dan yang terakhir kita lihat dari bagaimana dia membutuhkan tantangan yang lebih dalam menganalisis kasus-kasus yang terjadi dalam status dan peran sosial. Oke, nah sebelum kita mulai Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan salah penyampaian. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.